Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Dari Padepokan Kopi Konsultasi Rohmi di TV-ku mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Saudara dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat, rezeki lancar, kuat, dan berkah. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Padepokan Kopi Konsultasi ingin menyampaikan kembali terkait dengan berbagi ilmu hukum pidana yang tentunya terkait dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu terkait dengan jawaban masalah apakah secara hukum polisi berhak menolak laporan dari masyarakat. Jadi kita perlu sampaikan ya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya. Ya, clear. Karena itulah sebenarnya sebagai pedoman ya bahwa negara kita itu adalah negara hukum. Kemudian dibentuknya KUHP itu benar-benar sebuah implementasi dari negara hukum itu seperti apa, sejauh mana undang-undang itu atau pelaksanaan hukum itu, hak-hak mendasar, hak asasi manusia itu terlindungi. Ketika kita mendasari dari konsideran atau motivasi atau latar belakang ataupun dengan bahasa menterinya reason to entry-nya KUHP, kan jelas tidak lain yaitu merupakan pengejawantahan ya dalam pengimplementasian sebuah negara hukum yang hakikatnya mengandung prinsip-prinsip dasar, yaitu antara lain tentang prinsip terwujudnya supremasi hukum kan? Kemudian kebebasan dengan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun yang dibatasi dengan hak asasi orang lain, serta pemenuhan atas jaminan agar supaya terlindungi, terayomi, dan terlayaninya hak asasi manusia dengan tanpa adanya diskriminasi. Kemudian berikutnya, dijaminnya prinsip kesamaan kedudukan serta perlindungan dan perlakuan di depan hukum atau equal protection and equal treatment of the law, maupun kesamaan kedudukan di dalam pemerintahan dengan tanpa adanya pengecualian yang mengedepankan saling menghargai dan menghormati serta toleransi dengan keberagaman agama dan budaya dalam masyarakat yang heterogen. Yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan ataupun tertulis, hal mana ada di dalam pasal 108 ayat 1 KUHP. Agar laporan atau pengaduan merupakan salah satu upaya agar hak atas rasa adil itu dapat diperoleh ya, yang berhubungan dengan isi pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Hal mana menjamin setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif ya oleh
hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Bertolak ya dari hal tersebut tentunya ya, karena laporan sifatnya adalah hak, maka negara yang direpresentasikan oleh para aparatur, termasuk dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, senantiasa didudukkan sebagai pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga. Oleh sebab itu, KUHP ya lantas memberikan kewenangan kepada polisi atau penyidik dan penyelidik ya, karena kewajibannya untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang ya, atau seseorang tentang adanya tindak pidana, yaitu diatur dalam pasal 5 huruf A ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 huruf A. Nah, bahkan penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib ya sifatnya, segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, dan ini diatur dalam pasal 102 ayat 1 KUHP. Jadi itu pemirsa, apa yang menjadi jawaban terkait dengan dasar hukum pertanyaan yang timbul setelah kita paham tentang bedanya laporan dan pengaduan. Ya, kami kira cukup sekian. Besok kita bahas lagi tentang topik lainnya tentunya yang akan lebih menarik lagi untuk dipahami, yaitu di tengah-tengah masyarakat luas. Kami kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Matur nuwun.